Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita yang wajib kita syukuri. Ya, dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali di studio ini untuk membahas insyaallah taala surat Al-Baqarah ayat 233 tentang hukum menyusui. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, ya nikmat yang sangat terasa yang kita rasakan di hari ini adalah diberinya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa beraktivitas, ya. Allah kasih kesehatan, ya, dan ini nikmat yang sangat besar. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kita dan antum sekalian yang sekarang banyak di rumah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita semua. Kita berharap kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Dan tentunya Anda ingatkan kembali bahwa bersabar ya dan menunggu wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada ibadah. Ya. Ibadah ya, yang kita harapkan pahalanya. Sambil di rumah kita tentunya belajar ya, perbanyak baca Quran apalagi di bulan Ramadan ya. Kita baca Al-Qur'an karena bulan ini merupakan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kita baca ya. Kemudian kita tadaburi dan kita amalkan. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca surat Al-Baqarah 233 dan kita akan memahami isi dari surat Al-Baqarah 233 ini. Dan sebaik-baik kita adalah tentunya orang yang belajar agama ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham dan faqih tentang agamanya. Kita sebagai umat Islam hendaknya mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, orang yang terus belajar, ya, kemudian memahami hukum Allah Subhanahu Wa Taala, berarti orang tersebut Allah inginkan kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya, hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, Allah akan berikan pemahaman tentang dinnya. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang mulia ini, ya, kita berkonsentrasi, ya, sejenak untuk memperhatikan ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara tentang hukum menyusui, dan ada beberapa faedah atau banyak faedah dari ayat yang mulia ini yang insyaallah ta'ala akan kita baca dan kita bahas faedah-faedahnya atau hukum fikihnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير." Artinya, kita perhatikan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Artinya, para ibu, ya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan atau bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi ayah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Janganlah seorang ibu, ya, menderita kesengsaraan karena anaknya. Begitu juga seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Wa 'alal warithi mithlu dzalik artinya, dan bagi ahli waris pun berkewajiban demikian. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Apabila keduanya, yakni pasangan suami istri, ayah ibu, menginginkan anak itu disapi, menginginkan penyapihan, ya, karena dasar dari keridhaan dari keduanya, wa tasyawur, dan setelah musyawarah antara keduanya, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, apabila kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada wanita lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian menyerahkan atau memberikan upahnya dengan cara yang ma'ruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah
annallaha bima ta'maluna basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah 233. Kita perhatikan dan kita tadaburi ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu artinya para ibu. Ya, artinya mereka para wanita yang melahirkan anak, ya. Yurdi'na auladahunna, hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka. Al-aulad di sini mencakup anak-anak laki-laki dan perempuan. Al-aulad mencakup laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 11. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Aulad di sini masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan dengan dasar firman Allah ini, ya. Dan Allah berfirman lidzakari mithlu hadzil untsayain. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat bagian dari wanita. Kalau kita perhatikan bentuk dari kalimat surat Al-Baqarah 233 ini bentuknya khobar. Ya, bentuknya khobar. Wal walidatu yurdi'na. Ini kita tahu bentuknya khobar karena dengan fi'il mudhari'. Ya. Dan ulama mengatakan wal jumlatu khabariyah. Kalimat dalam surat ini adalah bentuknya khobariyah. Ya. Bimakna al-amr, tetapi maknanya adalah perintah. Maknanya adalah perintah. Dan kalau kita dapati dalam bahasa dalam Al-Quran ada perintah menggunakan lafaz khobar, maka ini kuat sekali maknanya. Ya. Jadi ityanul amri bisiratil khabar ablaq minal amril mahad. Ini mendatangkan kalimat yang bentuknya perintah, ya, mendatangkan kalimat dengan bentuk khobar yang maknanya perintah, ini lebih kuat maknanya daripada perintah itu sendiri. Karena ketika didatangkan dengan kalimat yang bentuknya khobar, itu dijelaskan oleh ulama, ini seakan-akan perintah ini perintah yang mustaqir, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lihat kalimat haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Ya, 2 tahun penuh. Ya. Al-haul itu artinya sana. Ya, 12 bulan. Maksud 2 tahun di sini adalah 12 bulan. Tentunya kalau kita berbicara adalah syahr hilali. Ya, syahr hilali. Ya, patokannya adalah pakai hilal, bulan qamariyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Itu bagi yang mau menyempurnakan penyusuan. Ya, bagi yang mau menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah, wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah. Ya, memberikan rizki di sini artinya nafkah. Ya. Menafkahi istri itu kewajiban ayah. Wa kiswatuhun, dan memberikan pakaian kepada istri mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf dijelaskan oleh ulama. Ya, bil ma'ruf adalah bima ta'arafan nasu bainahum fihi, sesuai dengan adat kebiasaan manusia yang itu menjadikan sudah uruf, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, suatu jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kembali kepada kemampuan
yang ngasih nafkah. Tidak boleh melebihinya. Kemudian Allah berfirman, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Ya. Perhatikan kalimat la tudarra. Ya. Di sini ada 3 bacaan atau 3 qiraat. Ya. Bisa dibaca la tudarra, bisa dibaca la tudarru dengan dhamma, dan bisa dibaca dengan sukun la tudar. La tudar. Ya. Baik. Jadi ada 3 cara membaca di lafaz la tudar. 3 qiraah. Tetapi qiraat Asim yang kita baca dan di Indonesia kita baca itu dengan ra-nya ditasydid dan difathahkan. Ya. Ini bacaan yang pertama. Jadi bi fathir ra al-musyaddadah. Bi fathir ra al-musyaddadah. La tudarra. Ini qiraatnya Nafi', kemudian Asim, kemudian Hamzah, Al-Kisai, Ibnu Amir dan Khalaf. Ya. Ibnu Amir dan Khalaf. Kemudian bacaan yang kedua, la tudarru. Ya, bi dhammi ar-ra al-musyaddadah, dengan mendomahkan huruf ra yang bertasydid. Dan ini qiraatnya Abu Amr, qiraatnya Ya'qub dan Ibnu Katsir al-Makki. Ya. Maknanya kalau yang pertama itu jangan, dan makna yang kedua itu artinya tidak. Ya. Kalimat la tudarra itu la-nya la nahi yang kita terjemahkan jangan. Kalau dengan doma kita terjemahkan tidak, karena la-nya la nafi. Ada qiraah yang ketiga. Qiraah yang ketiga ini qiraahnya Abu Ja'far. Qiraahnya Abu Ja'far dengan mensukunkan huruf ra, la tudar. La tudar. Ya, la tudar. Ini qiraahnya Abu Ja'far. Dan la-nya la nahiyah. La tudar dari kata dara yadiru. Dair. Dara yadiru dair. Ya. Artinya tidak boleh menzalimi. Tidak boleh menzalimi. 3 qiraah ini maknanya berdekatan dan sama. Ya. Nah, kita lihat Syekh Utsaimin rahimahullah berkata di sini, qauluhu ta'ala la tudarra walidatun biwaladiha al-madarah fi talabi ma yadurrul ghair. Wa fil ayah qira'atan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini ada 2 qiraah, ya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan 2 qiraah di sini, ya, yang ma'ruf, dan tadi saya sebutkan ada 3 qiraah. Ya, ada 3 qiraah. Tentunya qiraah yang terakhir, ya, qiraahnya Abu Ja'far, ini juga qiraah sahihah, ya. Tetapi seperti yang saya sebutkan bahwa kita kaum muslimin, ya, khususnya di negeri Indonesia, ya, itu dengan qiraat Asim, ya, seperti biasa bacanya dengan fathah, la tudarra, ya. Dan dibaca panjang 6 harokat kalau dari sisi tajwidnya, karena ini adalah merupakan mad lazim. La tudarra. Ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita baca sembarangan. Ana menyampaikan tilafat ini ada 3 bacaan, ya, 3 cara bacaan, tetapi tidak boleh seseorang membaca salah satunya kecuali dengan ilmu. Dan di Indonesia ini kita baca dengan qiraat Asim. Rata-rata qiraat Asim riwayatnya dari riwayat Hafiz, ya. Dan jalurnya pun jalur Syatibiyah. Jarang pakai itu Ibatun Nasyr. Kita lanjutkan. Jadi artinya la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladihi. Artinya adalah janganlah atau tidak boleh, gitu ya, seorang ibu itu menderita kesengsaraan karena anaknya. Ya. Begitu juga tidak boleh seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya begini.
ketika seorang ibu memiliki kasih sayang yang begitu besar kepada anaknya, ya, ketika bercerai dengan suaminya, ya, kemudian si suaminya ini yang menceraikan si wanita ini yang ibu dari anak itu, dan anak dia adalah hasil dari ayahnya ini tentunya dengan izin Allah. Dia tidak kasih istilahnya upah, tidak kasih nafkah, ya, nafkah untuk anaknya tentunya, bayaran ketika dia menyusui anaknya itu, memanfaatkan kasih sayang ibunya kepada anaknya. Padahal misalkan ibunya nggak punya apa-apa, kan gitu. Ibunya miskin, nggak ada masukan. Ya tentunya dia makan dan minum, ya, buat siapa? Buat anaknya. Kalau misalkan kekurangan makan, kurang minum, bagaimana bisa menyusui anaknya? Ya. Nah, ada orang yang tidak kasihan sama anaknya, juga tidak kasihan kepada wanita ini menyusui anaknya. Dia dengan melihat kasih sayang dari ibunya ke anaknya itu, akhirnya dia nggak kasih haknya yang harus dia berikan, ya. Ini tidak boleh, ya, dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudarra walidatun biwaladiha. Begitu juga wala mauludun lahu biwaladihi. Tidak boleh memudaratkan ayah karena anaknya. Contoh misalkan ada wanita yang dicerai, ya. Kemudian dia melihat bahwa suaminya yang menceraikannya ini sangat sayang kepada anaknya, ya. Sehingga dia berkata, saya tidak akan menyusui anakmu kecuali kau kasih biaya besar. Misalkan begitu. Kalau tidak kau kasih, maka anakmu tidak saya susui. Misalkan begitu. Padahal anaknya sendiri. Ada perempuan semacam ini juga, ya. Dia minta upah yang besar kepada suaminya untuk menyusui apa? Anaknya. Ya. Nah, ini. Jadi kedua-duanya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Ya, wala mauludun lahu biwaladihi. Dan ini setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, setelah Allah mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha, bahwa suatu jiwa ini tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi seorang istri atau mantan istri meminta kepada suaminya beban yang dia tidak mampu, ya, atau minta melebihkan upahnya dari kemampuan yang ada, ya, ini pun tidak boleh, ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang begitu adil, ya, yang luar biasa, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Antum perhatikan, ya, bahwa di lafaz wa 'alal warisi mithlu dzalik, sebagian mushaf ada tanda waqaf. Waqafnya waqaf jim, ya, jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Karena ini memiliki makna tersendiri. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, artinya bagi ahli waris mithlu dzalik, artinya wajib, yakni memberikan apa? Memberikan nafkah, ya. Maksudnya gini, seandainya seorang anak, ya, bapaknya meninggal, maka anak itu tidak dibiarkan oleh Allah terlantar. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak, ya, bayi yang tidak tahu menau, ya. Allah tidak biarkan terlantar. Makanya Allah sebutkan wa 'alal warisi mithlu dzalik. Wajib bagi ahli warisnya untuk melakukan itu, ya, menafkahi, ya, kasih makan, kasih pakaian, ya. Nah, seperti bapaknya, ya, seperti bapaknya.
ahli waris dari seseorang itu bisa kakeknya, misalkan kakeknya masih hidup, ya, atau anaknya, atau ahli waris yang selainnya. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Fala junaha alaihima. Ya. Apabila keduanya itu kembali kepada suami istri. Ya, apabila keduanya ingin menyapih, ini kembali kepada persusuan. Apabila keduanya ingin menyapih, tentunya dengan saling ridha, ya. Dan setelah adanya musyawarah, ya, dimusyawarahkan, ya, saling ridha, apakah dilanjutkan persusuannya atau akan disempurnakan sampai 2 tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Ya. Kalau misalkan keputusannya adalah 1 tahun sudah cukup atau 2 tahun kurang sudah cukup, tidak sampai 2 tahun, ya. Maka kata Allah, fala junaha alaihima. Tidak ada dosa atas keduanya. Tidak ada dosa bagi keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, apabila kalian ini dalam uslub bahasa Arab namanya iltifat. Namanya iltifat, ya. Apabila kalian awalnya apabila 2 orang, suami istri, kemudian di sini kalian, ya. Ini namanya sekali lagi iltifat, ya, domirnya berubah, ya. Dari 2 menjadi jamak, ya, dan ini maksudnya kepada umum kita semua kaum muslimin, ya. Apabila kalian, ini hukumnya umum. Apabila kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada yang lain, maksudnya kepada selain ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian memberikan upahnya dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini juga ada 2 bacaan, ya, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, wa fi qoulihi ta'ala ataitum, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ataitum, ya, dengan memanjangkan hamzah, dan yang kedua dengan memendekkan hamzah. Kata beliau qiraatan, ada 2 bacaan, ya. Jadi bacanya adalah gini. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, idza sallamtum ma ataitum. Ataitum bil ma'ruf. Yang pertama, idza sallamtum ma ataitum. Yang kedua, idza sallamtum ma ataitum. Ataitum. yang pertama ataitum, yang kedua ataitum. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, qiraatan, ada 2 bacaan, ada 2 qiraah, ya. Nah, 2 qiraah itu qiraahnya siapa? Ya. Qiraah yang panjang bimaddil alif ba'dal hamzah, bimaddil alif, ini ataitum, ini qiraatnya Nafi', Abu Ja'far, Ibnu Amir, Abi Amr, Ya'qub, kemudian Hamzah dan Kisai. Hamzah dan Kisai. Adapun yang bacaan dengan hamzah saja tanpa alif, ini pendek, ini qiraahnya Ibnu Katsir Al-Makki. Ya. Nah, tentunya secara detail maknanya agak berbeda sedikit. Ya. Kalau bacaan dengan cara bacaan yang panjang itu dari kata ita. Ita maksudnya adalah ita di sini ittifaq ala mablagil ujrah. Ya. Jadi tidak mengapa kalian tidak berdosa atas kalian memberikan kesepakatan dari upah yang sudah kalian sepakati. Itu makna yang pertama. Kalau dibaca dengan pendek, ya, maknanya
tidak mengapa, artinya tidak dosa atas kalian apabila kalian ya menyerahkan upah ketika kalian datang. Karena kalimat ataitum artinya hadartum. Ataitum dengan pendek artinya hadartum. Tapi kalau ataitum dari kata ita, ini sedikit berbeda ya dari maknanya. Di bahasa Arab itu ketika panjang pendek itu artinya beda. Ataitum dengan ataitum artinya beda. Ya. Ini keunikan dari bahasa Arab dan keunikan Al-Qur'an. Ya. Dan dua-duanya ada qiraahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah," dan takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal kalian. Ini terjemahan di Quran. Allah mengetahui amal kalian. Tapi kalau kita memperhatikan uslub dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwa Allah itu bima ta'maluna basir. Allah mendahulukan bima ta'malun dulu. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu sangat mengetahui amal kalian. Gitu ya. Ini lebih tepatnya begitu. Karena amal-amal kita yang kita lakukan itu betul-betul diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita yakni melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah, karena Allah mengetahui. Ya. Allah mendahulukan amilnya di sini ya untuk tahdzir dan takkid ala ilmihi bima na'mal. Allah mendahulukan kalimat bima ta'malun dalam rangka memberikan tahdzir, peringatan pada kita. Jangan sampai menyelisihi hukum Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maksudnya untuk takkid, ya, untuk penguat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mengetahui apa yang kita perbuat. Ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perbuatan kita, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Jangan sampai Allah perintahkan sesuatu kita langgar. Ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu juga kita langgar. Ya. Ini. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumnya di ayat yang mulia ini, ya banyak hukum di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua bahwa Allah itu mengetahui perbuatan kita. Oleh karena itu, masing-masing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah ini terikat dengan iman. Ya, oleh karena itu pentingnya kita belajar tauhid, mempertebal keimanan, karena orang yang semakin imannya kuat dan mantap, dia semakin bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempelajari fikih ini terikat dengan ikatan yang sangat kuat dengan tauhid, dengan iman. Ya. Nah, oleh karena itu keduanya saling terikat. Ya. Akidah dan syariat ini dua hal yang tidak terpisahkan dalam Islam. Tidak terpisahkan dalam Islam. Baik. Kita akan bahas sedikit faedah dari ayat yang mulia ini atau hukum-hukumnya. Kalau di sini disebutkan ada 29 faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan sangat banyak sekali. Tentunya kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan kandungan dan fikih dari ayat yang mulia ini, ya, isi dari ayat yang mulia ini. Baik, saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama, apa kandungan dari ayat yang mulia ini adalah wujubul irda' 'alal Jadi hukumnya wajib seorang ibu menyusui anaknya.
Ya, wajib seorang ibu menyusui anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahun." Bahwa ibu-ibu itu wajib menyusui anaknya. Hendaklah para ibu itu menyusui anaknya. Oleh karena itu, ini perhatian, jangan sampai anak-anak itu dikasih susu sapi aja, ya. Jadi kasih ASI, ya, air susu ibu. Ini penting sekali, ya, supaya anaknya ini sehat, ya, dan tumbuh menjadi anak yang baik, ya. Jangan dikasih susu sapi nanti jadi kayak seperti sapi, ya. Kita lanjutkan. Ini yang pertama. Jadi wajib bagi ibu untuk menyusui anaknya, ya. Dan dalam menyusui anaknya ada kebaikan yang besar. Anak itu jadi tenang, ya kan? Kemudian seorang anak ketika kecilnya itu disayang oleh orang tuanya, maka anak itu jadi penyayang, ya. Tapi kalau didikan orang tuanya kepada anaknya itu kasar, maka tumbuhlah orang-orang yang kasar, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, itu betul-betul sayang sama anak-anak dan cucunya, sehingga keturunan Nabi Muhammad SAW menjadi orang-orang yang sayang kepada sesamanya. Lihat bagaimana muamalah Nabi, perlakuan Nabi SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Beliau gendong, ya, beliau sayang dan seterusnya. Karena dekapan seorang tua kepada anaknya ini menimbulkan yakni pelajaran yang besar dan rasa nyaman bagi anak-anaknya. Baik. Yang kedua, anna Allah azza wa jal arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha. Ini hukum yang kedua. Bahwa Allah azza wa jal lebih sayang kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya dari ibu kepada anaknya. Kenapa? Di sini karena kata Syekh Utsaimin, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu, ya, walaupun fitrahnya secara fitrah, naluri, secara fitrah, ibu itu sayang kepada anaknya dan mau menyusui anaknya, ya. Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan ibu untuk menyusui anaknya, ya. Ini dalil dan bukti bahwa rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada rahmat seorang ibu kepada anaknya. Ya. Ini yakni ya, pelajaran yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi Allah itu sayang sama kita. Allah Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dijelaskan di hadis tersebut ketika datang kepada Nabi SAW sejumlah tawanan, ya, di tengah-tengah mereka ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya, ya, bayinya. Bisa dibayangkan keadaannya yang kalau bahasa kita semrawut, ya, semrawut, ya, bahasa Jawa, ya, semrawut. Ibu itu cari-cari anaknya, ya, di mana anaknya, kan gitu. Tentunya orang tua, ya, ibu ketika kehilangan anaknya itu sangat sedih sekali, kan. Ya, dia cari ke sana kemari sampai dia jumpai anaknya. Ketika dia lihat anaknya, dia ambil anaknya, didekap, dipeluk, kemudian dia susui. Ya. Nah, Nabi SAW melihat keadaan seperti itu dan para sahabat Rasul juga melihat keadaan yang demikian luar biasa, ya. Nah, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ya, atarona anna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar. Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat? Apakah memungkinkan? Mungkin tidak. Ibu tersebut melemparkan anak tersebut ke api. Ya. Maka para sahabat menjawab kepada Rasulullah SAW, tidak akan mungkin. Ya,
selama dia sanggup untuk mencegahnya, tidak melakukannya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini kata Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita semua. Sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Rahmah. Ya, Allah Rahim. Dan sifat rahmatnya Allah ini sangat luas, bahkan sifat yang paling luas sifat rahmat. Ya. Makanya Allah gandengkan dengan makhluk Allah yang sangat luas. Dalam satu ayat di surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, berada di atas arsy, beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arsy makhluk Allah yang sangat-sangat luas. Ya. Dan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman memiliki sifat rahmat yang sangat luas. Dan Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Ya. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih ada 10 rahmat. Allah Subhanahu wa taala pegang 100 rahmat. 99 Allah pegang, satu rahmat Allah bagikan di dunia. Ya. Dengan satu rahmat itu maka kita merasakan nikmat yang sangat besar. Ya. Tidak ada yang kita kenyam dari kenikmatan melainkan merupakan rahmat Allah. Ya. Kita mengenyam nikmat Allah itu rahmat. Kita merasakan dinginnya AC sekarang ini rahmat Allah. Ya. Kita keluar merasakan matahari, hirup oksigen itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, minum, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehat, rahmat Allah. Seorang ibu sayang pada anaknya dan rindu pada anaknya, anak sayang sama ibunya, ini rahmat Allah. Seorang istri cinta sama suaminya, suami cinta sama istrinya, kedua-duanya saling menyayangi, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang murid sayang sama gurunya, hormat sama gurunya, ini rahmat Allah. Seorang guru sayang sama muridnya, ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah dia ajarkan ilmu agama, ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya tetangga yang baik, rahmat Allah, punya kawan-kawan, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, ya. Bulan, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan seterusnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada binatang yang mengangkat kakinya ketika nyusuin anaknya. Takut tertimpa kakinya kepada anaknya. Ini merupakan rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu rahmat di dunia. Bagaimana yang 99 itu yang disiapkan di surga? Ya, nikmat besar yang ada di surga. Oleh karena itu merupakan kesalahan ya dari kita atau cara berpikirnya kita kalau kita ingin mencari rezeki sampai lupa akhirat. Ya. Cari duit sampai enggak sholat. Ya. Cari bikin rumah sampai tidak sholat. Tidak beribadah pada Allah. Lupa ngaji, lupa baca Qur'annya, lupa baca hadis Rasulullah SAW, ya, dalam rangka cari fulus, ya, padahal fulus nggak dibawa, duit nggak dibawa, ya kan? Ini, jadi lupa zakatnya juga, ya. Jadi jangan sampai kita lupa dengan rahmat Allah yang 99, ya, untuk mengejar satu rahmat itu pun yang dibagi-bagi. Ya.
Dan orang yang bahagia ya adalah orang yang betul-betul menjalankan ketakwaan pada Allah dan mengejar rahmat Allah yang ada di surga, ya, atau mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua ya, atau hukum yang kedua. Jadi Allah itu lebih sayang kepada anak-anak kita daripada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk sayang pada anak-anak kita. Yang ketiga, anna ar-radha'at tam yakunu haulaini kamilain, bahwa menyusui dengan susuan yang sempurna itu 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun sempurna, 2 tahun penuh. Itu liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan, bolehkah menyusui anak lebih dari 2 tahun? Ya. Akan datang dalam faedah berikutnya insyaallah. Faedah yang keempat, taukidul lafzi liyantafi imalun naqs. Jadi kalimat kamilain itu merupakan taukid lafaz. Ya. Ini fungsinya untuk menyempurnakan untuk menafikan adanya kemungkinan naqs berkurang. Ya. Nah, itu. Tapi tentunya hukumnya dikembalikan kepada setiap hukum, setiap masalah, setiap kasus, ya. Nah, kalau di sini kamilah masalahnya boleh kita berkurang. Tapi ada yang kamilah, ya, kalimat kamilah tidak boleh berkurang, ya. Nah, seperti contohnya di surat Al-Baqarah, fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Bagi orang yang tidak punya hewan hadyu, ya, ketika haji dia tidak menyembelih hewan hadyu, dia nggak boleh menyembelih hewan hadyu, tapi diganti dengan puasa 3 hari ketika haji, yakni sebelum pulang, 7 hari setelah pulang, ya. Dan Allah katakan tilka 'asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Berikutnya, annahu yajuzu an-naqsu 'anil haulain. Boleh menyusui itu kurang dari 2 tahun. Lakin dzalika bit-tasyawuri wat-taradi. Tetapi ya, dengan adanya musyawarah dulu dan saling ridha, adanya kesepakatan. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang mau menyempurnakan persusuan. Ini bagi orang yang mau menyempurnakan persusuan. Berarti menunjukkan boleh kurang dari 2 tahun. Ya. Lakin yajibu an na'lama anna al-itmama taratan yakunu wajiban idza tarattaba ala tarkihi ikhlal biwajib wa taratan yakunu min babil kamal. Ya, perlu diketahui bahwa kalimat sempurna itu kadang wajib, kadang hanya sebagai penyempurna. Yang wajib contohnya adalah sabda Rasulullah SAW, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Ketika sholat berjamaah, ya, wa ma fatakum faatimu. Yang luput dari kalian sempurnakan. Nah, kesempurnaan untuk melakukan kekurangan di sholat itu merupakan kewajiban. Dan kadang mimbabil kamal, seperti halnya dalam masalah ini. Menyusui itu sempurnanya 2 tahun, tapi boleh kurang dari 2 tahun. Nah, pertanyaannya, fa in qila hal tajuzu az-ziyadatu 'ala al-haulain? Bolehkah menyusui lebih dari 2 tahun? Jawabannya, kata Syekh Utsaimin, annahu yunzaru fi halit tifli. Lihat keadaan
bayinya, keadaan anaknya. Ya. In baqiya muhtajan ila labani zida biqadrihi. Kalau dia tetap membutuhkan susu, maka boleh ditambah sesuai dengan kadar dia yang kadar kebutuhannya. Wa in lam yakun muhtajan faqad intahat muddatu radha'atihi. Kalau misalkan anak yang menyusui itu tidak membutuhkan, maka setelah selesai masa menyusuinya, ya, masa menyusuinya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, baru 5 faedah ya, cuma Anda loncat satunya. Insyaallah kita akan bahas pada pembahasan berikutnya, banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 233 ini. Ya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan, silakan kami tunggu di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ini sama Umur Rumais dari Sumatera Selatan. Ya, suaranya diperjelas ya Bu ya. Mohon maaf ya. Dikeraskan sedikit, silakan. Iya. Saya Umur Rumais, Ustaz dari Sumatera Selatan. Ya. Gimana hukumnya kalau baca Quran sambil di HP itu, Ustaz? Sudah Ibu? Di HP sudah? Itu aja, Bu ya? Hanya di HP maksudnya. Iya. Baik, apa nilai pahalanya sama dengan baca baik Ibu. Al-Quran? Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik. Apakah sama membaca Al-Quran lewat HP? Nah, kalau dari sisi pahala sama. Dari sisi keumuman hadisnya sama. Tetapi tentunya berbeda dari sisi mushafnya. Ya, karena membaca lewat mushaf ada kelebihan lain. Ya, begini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Kemudian satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, jadi sama saja ketika bacaannya di mushaf atau di HP atau tidak megang Quran sama sekali. Ya, misalkan kita hafalannya, misalkan baca surat Az-Zariyat misalkan. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا, dan seterusnya misalkan gitu ya. Kita tidak pakai Quran misalkan. Ya. Pahalanya sama tidak dengan membaca pakai mushaf, sama. Ya. Tapi keutamaannya beda dari sisi yang membaca HP ya, dengan mushaf, ya kan? Tapi semuanya itu juga sebagian ulama mengatakan kembali kepada kekhusyuan. Tapi biasanya yang baca pakai mushaf lebih khusyuk biasanya. Ya, dari sisi itunya lah. Ya. Kemudian memandang mushaf ini juga ada keutamaan lebih daripada yang lain kan gitu. Ya. Apalagi kalau HP-nya nggak dimatikan kan. Nah itu. Nah, tapi kalau dari sisi pahala tentunya sama. Ya, dari sisi pahala sama dengan keumuman hadis tadi. Keumuman hadis tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin
alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari seorang ibu di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan kasus apabila seorang ibu yang melahirkan anaknya, kemudian susunya tidak keluar atau susah keluar, akhirnya ibu tersebut malas untuk menyusui anaknya sehingga mengganti dengan susu formula. Apakah berdosa ibu tersebut? Iya, kalau itu ada sebab. Ya kan? Kalau sebabnya misalkan tidak keluar air susunya, kemudian dia cari yang menyusui juga tidak ada, ya, maka tidak mengapa pakai susu formula kan gitu. Yang tadi saya katakan adalah dia bisa nyusuin anaknya, tidak mau nyusuin anaknya, malah dikasih susu sapi dan seterusnya, ya. Allah alam shawab. Pertanyaan berikutnya. Terakhir. Iya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Mau bertanya, bagaimana cara membayar puasa untuk ibu yang menyusui? Syukron jazakallah khairan. Oh iya. Iya. Ada ikhtilaf antara ulama, ya. Tapi ana memilih pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, ya, atau wanita yang hamil, dia boleh tidak berpuasa, ya, tetapi bayar fidyah, ya, bayar fidyah. Dan Ibnu Abbas berkata wala yaqdiyani shauma, ya, keduanya tidak mengqadha puasa. Ya, pertanyaannya bagaimana cara bayarnya? Iya. Ya, cara bayarnya dihitung sejumlah hari yang dia tidak puasa. Ya, dihitung sejumlah hari di mana dia tidak puasa, kemudian bayar. Ya, adapun fidyahnya ada beberapa perbedaan takaran dari ulama. Tapi kalau kita mengacu beberapa fatwa dari ulama seperti Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, itu kalau mau bayar dengan mentah, ya, itu 1,5 kilo dari beras misalkan, ya. Kalau misalkan mau seperti matang, ya, pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengumpulkan orang-orang, kemudian bikin makanan sejumlah hari yang dia tidak berpuasa, kemudian makan sampai kenyang. Ya, bisa makan siang atau bisa makan malam, satu kali saja. Ya. Dan ini menunjukkan bisa di luar puasa. Ya, jadi kumpulkan sejumlah hari, sejumlah orang, dihitung sejumlah hari yang kita tidak berpuasa. Ya. Jadi sekali makan, kita bikin misalkan apalah gitu kan, nasinya dengan lauk pauknya. Kalau nasinya doang, saya yakin orang nggak kemakan, ya. Lauk pauknya, kan gitu. Kemudian mereka suruh makan sampai kenyang. Kalau enggak pun, ya beli di nasi Padang, atau bisa berapa bungkus nasi dengan lauk pauknya, ya kan, sesuai dengan kemampuan, ya, itu. Ya, mudah insyaallah. Islam ini Masya Allah. Ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya. Ini juga buat orang tua, ya, yang sudah tidak mampu berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh dia tidak berpuasa seperti Anas bin Malik, tapi bayar fidyah. Ya. Tapi kalau orang tua sudah pikun gimana? Orang tua pikun. Kalau ada orang tua pikun, ini tidak bayar fidyah dan tidak qadha. Untuk orang tua yang pikun. Ya. Beda dengan orang tua yang masih memahami, masih ada akalnya, masih sadar, ya. Ini dia tetap ada kewajiban tertentu, yang nggak boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Bayar fidyah. Tapi kalau orang tua yang dah pikun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak ada kewajiban. Karena di antara syarat berpuasa adalah al-aql. Berakal. Orang yang pikun nggak ada akalnya. Ya, sama seperti gagar otak, sama seperti orang gila. Makanya kalau saya ada orang pikun, nggak suruh kita puasa. Karena ada sebagian orang karena semangat datang pulang ke rumahnya, lihat orang tuanya nggak sanggup puasa, suruh puasa. Ya nggak apa-apa, mati pun ini kan berjihad. Begitu.
Allah Iya. itu subhanallah rahim, kan Iya. gitu. Orang tua kita bilang, alhamdulillah ini bulan puasa, kita wajib puasa. Kemudian bapak, mama kalau nggak kuat, ya Mm-mm. nggak boleh nggak puasa, Mm. tapi bayar fidyah. Iya. Seperti itu. Nah, Ustaz. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Iya. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.